Menyatakan gencatan senjata di jalur Gaza, serangan pasukan Israel rupanya digeser ke wilayah lain. Terbaru, Israel melancarkan serangan udara ke Bandara Internasional Damaskus di Suriah. Pesawat tempur militan Israel ini menyerang pada Minggu 27 November sore hingga membuat Bandara Internasional Damaskus tak bisa beroperasi lagi. Serangan tersebut menargetkan landasan pacu. Suara ledakan sangat keras juga terdengar dari sepanjang wilayah bandara. Serangan Israel ini meningkat sejak konflik Hamas dan juga Israel sejak 7 Oktober silam. Serangan-serangan Israel terhadap Bandara Damaskus hingga Bandara Aleppo di bagian utara dilakukan pada 12 Oktober dan 22 Oktober hingga membuat kedua fasilitas tersebut tidak beroperasi lagi. Pelepasan sandera antara pasukan Hamas dan juga pasukan IDF sangat bertolak belakang. Sejumlah sandera yang ditahan Hamas tampak melepas senyum dan melambaikan tangan pada militan Hamas seusai dibebaskan. Dalam video yang dibagikan militan Hamas, terlihat bagaimana kondisi para sandera sehat dan tak ada yang mengalami luka. Bahkan dari laporan Al Jazeera, para tahanan ini dalam kondisi baik secara psikologis maupun secara psikis. Rumah sakit Wolfson dan Sinai di Tel Aviv juga menjelaskan bahwa mereka menerima sekelompok tahanan Hamas yang dibebaskan dan semuanya dalam keadaan sehat. Di sisi lain, seorang perempuan warga Palestina yang dibebaskan Israel justru mengalami perlakuan yang sangat buruk. Para tahanan ini ditentang, dilarang makan, tidur, sampai minum obat oleh pasukan Israel yang bertugas. Tahanan lain menyatakan bahwa dirinya mendapatkan stok makanan yang sangat tidak layak. Bye now. Goodbye. Welcome. Goodbye. The doctor waiting also there, so okay. Pasukan pertahanan Israel atau IDF dilaporkan mengalami kesulitan menghadapi serangan dari pasukan Radwan, unit khusus Hizbullah. Mereka juga mengaku tak punya kendali untuk menghalangi serangan roket Burkan yang dipakai pasukan Radwan tersebut. Dikutip dari Al-Maidan, hal ini disampaikan oleh Pusat Peneliti Israel Alma. Penggunaan artileri roket Burkan yang punya bobot setengah ton ke wilayah Israel ini menunjukkan meningkatnya serangan Hizbullah sejak Jumat 24 November lalu. Pernyataan yang disampaikan oleh Yaakov Lapin ini menyoroti hasil penggunaan artileri roket oleh Hizbullah yang memiliki muatan 300 hingga 500 kg bahan peledak. Roket tersebut dilaporkan punya hulu ledak besar dan mampu mengenai pemukiman dengan seketika. Bahkan, satu-satunya cara menghalau serangan roket Burkan hanya dengan mengusir unit operasi khusus Hizbullah pasukan Radwan. Dengan roket Burkan, Iron Dome milik pasukan Israel bahkan tak bisa menanding. Seorang informan dan juga mata-mata pasukan Israel dieksekusi mati oleh militan Palestina di tepi barat. Dua tersangka yang berkhianat ini diseret keluar gang dan juga dihabisi oleh sejumlah orang. Dari laporan Associated Press, terbongkarnya mata-mata Israel ini terjadi saat gencatan senjata Israel dan juga Hamas memasuki hari kedua. Kelompok militan lokal menuduh setidaknya ada 2 warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsian Tulkarem pada 6 November silam. 2 mata-mata dan juga pengkhianat ini adalah Hamza Mubarak dan juga Azam Juabra. Dalam beberapa video yang beredar, satu dari warga Palestina ini mengakui memang dirinya bekerja untuk pasukan pertahanan Israel atau IDF. Meski begitu, sampai saat ini baik Hamas maupun IDF belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait eksekusi yang dilakukan. Kedua kelompok yang berkonflik ini tengah fokus pada gencatan senjata dalam upaya pembebasan sandera dan evakuasi bantuan. Tak banyak yang tahu soal pasukan Nokba, unit khusus sayap militer Hamas yang menjadi pimpinan serangan ke wilayah Israel. Pasukan Nokba ini punya keahlian khusus sehingga pergerakannya tak terlihat namun mematikan.
Dikutip dari India Today, pasukan Nukhbah adalah unit khusus yang merupakan unit tempur utama Brigade Izz al-Din al-Qassam. Al-Nukhbah sendiri berarti elit dalam bahasa Arab. Saat serangan 7 Oktober pada Israel dilancarkan, unit khusus ini berada di garis depan dan berhasil menyusup ke wilayah Israel Selatan hingga melancarkan serangan ke wilayah tersebut. Pasukan ini terdiri dari pejuang yang sangat terlatih dan berpengalaman hingga dilengkapi dengan senjata dan teknologi tinggi. Mereka merupakan agen senior terpilih yang juga merupakan para penembak jitu. Selain melakukan penyergapan yang menargetkan Israel, pasukan Nukhbah juga berfungsi untuk melindungi para pimpinan senior Hamas serta fasilitas Brigade Al-Qassam. Di lapangan sendiri mereka biasanya dipersenjatai dengan senapan serbu, senapan sniper, dan senapan mesin yang begitu canggih. Mereka juga memiliki akses granat berpeluncur roket dan rudal anti-tank. מחרטה בין בתי מגורים ליד בתי ספר, מחרטת אמל"ח. Gedung Putih menyebut grup Wagner Rusia bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk melawan pasukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah kesempatan. Dikutip dari Time of Israel, disebutkan bahwa militan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari pasukan khusus Rusia. Grup Wagner yang merupakan pasukan khusus Rusia ini disebutkan bergabung dengan Hizbullah untuk bisa memerangi Israel setelah pihak Tel Aviv menggempur Gaza. Pemerintah Amerika Serikat menuduh grup Wagner membantu Hizbullah secara berkepanjangan. Disebutkan oleh Kirby, pergerakan grup Wagner di konflik Israel-Gaza ini juga atas arahan Rusia. Tak hanya kali ini saja, sebelumnya Amerika Serikat juga telah menuduh Wagner memasok Patsir S-1 bagian dari sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia. Atas tuduhan itu Rusia pun telah membantahnya. Rusia juga menegaskan pihaknya tidak terlibat pertempuran dalam konflik di wilayah Gaza, apalagi mengerahkan grup Wagner membantu Hizbullah di wilayah Lebanon. Panglima Militer Israel menegaskan bahwa pasukannya akan kembali menggempur jalur Gaza seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Hamas pun sudah bersiaga dan siap memberikan kejutan mematikan bagi pasukan Israel. Kepala Staf Umum Herzi Halevi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan manuver besar-besaran seusai pembebasan sandera selesai. Israel dan Hamas telah menukar 24 warga Israel dan warga asing dengan 39 warga Palestina dari penjara Israel pada hari Jumat lalu, hari pertama dari jeda gencatan senjata selama 4 hari. Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama 4 hari. Dalam beberapa video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam juga menunjukkan bagaimana sejumlah tahanan Hamas kembali bertemu keluarganya. Mereka juga dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah psikologis maupun fisik. Para sandera Hamas ini bahkan mengucapkan selamat tinggal pada militan Hamas yang menemani pembebasan mereka. Diketahui bahwa kelompok militan Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata setelah 4 hari dengan Israel. Ia merupakan upaya Hamas agar sandera yang dibebaskan bisa lebih banyak lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.